Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kapten Eka di acara Sanggamara Podcast. Para sahabat Sanggamara Podcast yang setia, kali ini kita akan berdiskusi membahas seputar peran penting Satuan Kesehatan Militer dalam mendukung tugas Angkatan Darat. Saya akan menemani Anda dalam mengupas kisah strategi dan inovasi di balik layar yang seringkali tidak terlihat namun menjadi tulang punggung kekuatan prajurit kita di medan tugas. Dari layanan medis di garis depan hingga strategi kesehatan di markas. Organisasi Satuan Kesehatan Militer Angkatan Darat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga prajurit tetap kuat, tetap sehat, dan siap bertugas. Kita akan berbincang dengan seorang prajurit kesehatan, berbagai wawasan dan tentunya saja menggali cerita inspiratif dari para tenaga medis dan profesional kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan militer. Pada episode kali ini kita akan membahas kesehatan militer melalui tema mengawal kesehatan prajurit. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana karena kita akan segera mulai obrolan inspiratif yang penuh semangat. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Di sini para pemirsa, saya akan mengulik dan mengajak menceritakan tentang apa itu kesehatan militer bersama Wakarumkit tingkat 2 Kesehatan Daerah Militer Kodam Iskandar Muda, Letnan Kolonel CKM Baginda Arahap. Benar izin dokter? Benar, Bapak. Mungkin di sini dokter sebelum kita masuk ke diskusi kita, mungkin di sini agar lebih dekat lagi, mungkin para pemirsa di luar kan tidak tahu siapa tuh Wakarumkit. Mungkin di sini dokter Wakarumkit bisa mengenalkan sedikit secara singkat. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri, Letkol CKM Dr. Baginda Harap, MKED SPKJ. Sehari-hari kami sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit tingkat 2 Iskandar Muda Kesdam IM. Demikian Bapak. Jadi di sini saya ingin mengupas apa sih itu kesehatan militer. Mungkin di sini apa sih peran utama Satuan Kesehatan Militer Angkatan Darat khususnya Kodam Iskandar Muda dalam mendukung tugas pokok prajurit ini dokter? Pada kesempatan ini terima kasih host. Tugas pokok dari kesehatan TNI Angkatan Darat adalah menyelenggarakan segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan prajurit TNI AD, PNS TNI AD, dan keluarganya, serta satuan TNI AD dalam rangka mendukung tugas TNI AD. Selanjutnya kita berbicara tentang Kesdam Iskandar Muda. Kesdam Iskandar Muda itu dalam struktur organisasinya dipimpin oleh Kepala Kesdam, Kakesdam, Wakakesdam, kepala-kepala seksi, di mana salah satu kepala seksi Tuut yang membidangi tentang administrasi personil prajurit kesehatan yang ada di situ. Yang ada di Kesdam IM. Selanjutnya ada juga kesehatan preventif yang notabene kesehatan preventif ini adalah pencegahan penyakit. Tugas pokoknya penyuluhan termasuk juga fogging asap nyamuk. Jadi selanjutnya ada juga seksi dukungan kesehatan Kasidukes namanya yang notabene menyelenggarakan fungsi mulai dari rekrutmen, werving yang masyarakat umum yang mau masuk tentara, termasuk tentaranya juga yang seleksi secaparek di Kelapa II dan seterusnya. Di mana di dalam dukungan kesehatan ini kami sampaikan juga ke masyarakat yang ada bahwa dalam rekrutmen tersebut kebetulan bagi masyarakat yang mau anaknya mengikuti seleksi penerimaan di Angkatan Darat, kita mempunyai fasilitas yang namanya medical check up yang itu ada di rumah sakit. Karena tadi Kesdam kesehatan itu dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dukungan kesehatan yang tadi, pelayanan kesehatannya itu ada di rumah sakit. Nah ini dok, saya lebih ini.
berarti itu kasih dukes berarti. Dukes. Dukes itu berarti tadi kan dokter bilang memeriksa berarti orang yang akan mau menjadi tentara. Ya, betul. Mau menjadi tentara apa kesehatan diperiksa semua. Betul. Baik itu militer yang sudah jadi mau masuk cabaret, ya, yang masuk secapa. Betul. Gitu. Nah, berarti kan kalau di situ sebelum dicek itu berarti kan kita harus siap ini, Dok. Ya, siap betul. dulu. Nah, Betul, jadi kan ada nggak fasilitas yang disediakan oleh Kesdam? Tadi kan dokter medical check up itu kan medical check up itu diperuntukkan kepada siapa? Apa aja sih yang disiapkan medical check up? Fasilitasnya apa aja yang ada di situ? Itu apakah di Kesdam atau di rumah sakitnya? Coba mungkin terima kasih sedikit Bapak. Medical check up yang saya sampaikan tadi itu adanya di rumah sakit tentara, di Rumkitnya. Rumah sakit. Fasilitas yang diberikan itu seperti pemeriksaan dari ujung rambut ke ujung kaki, maksudnya dari mulai mata, telinga, hidung, gigi dan sampai yang bagian dalam. Semua berarti semua siap kita ada diperiksa di dalam. Ada medical check up-nya. Ada medical check up-nya termasuk juga laboratorium. Jadi ini sebenarnya sama dalam arti kata kepada personil pun juga kalau mau memeriksakan kesehatannya ada itu. Dan kalau personil kita memang istilahnya kalau personil itu beda. Ini kan tadi yang untuk masyarakat umum yang ingin masuk tentara. Ingin tahu dia sejauh mana sih kesehatan saya. Betul. Telinga saya di sini. Izin dokter, tadi kan dokter bilang kasih dukes itu memeriksa betul. Bagi calon berarti calon yang mau secabarek, secapa. Nah, berarti kan tidak hanya itu saja. Berarti kan ada lain, berarti fungsinya kepada yang masyarakat yang untuk seleksi mau masuk secaba itu apakah termasuk dari dukungan dari Kasih Dukes? Betul, Bapak. Selain tadi itu yang memang organik sendiri, yang masyarakat umum, yang mau masuk TNI Angkatan Darat juga termasuk untuk sekolah-sekolah kedinasan yang lainnya. Baik itu IPDN. Contohnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara, termasuk juga ada kejaksaan kemarin. Masuk juga ke kita. Kebetulan berarti kemarin kita yang meleksa itu secara umum gitu. Dengan gitu kita kan contohnya kayak saya kan sebelum itu berarti kan ingin tahu saya kesehatan saya seperti apa ini di bidang kesehatan itu. Ada nggak fasilitas yang dari Kesdam itu memberikan fasilitas contohnya tentang saya mau mengecek kesehatan saya ini di bidang ini supaya tahu jadi biar ada persiapan. Mungkin ada fasilitas yang disediakan oleh kesehatan masyarakat militer, kesehatan militer ini. Alhamdulillah itu semua ada. Fasilitas yang notabene untuk medical check up, untuk mengecek kesiapan kesehatan dari individu tersebut itu ada di kita. Dan kebetulan rumah sakit kita, Rumah Sakit Tingkat 2 Iskandar Muda ini alhamdulillah pelayanan polikliniknya juga banyak. Ada fasilitas apa aja yang ada di rumah sakit itu, Dok? Di rumah sakit kita itu fasilitas poliklinik kita itu ada mulai dari poliklinik penyakit dalam, bedah, bedah ortopedi, bedah plastik, spesialis anak, neurologi, itu semua ada. Dan kebetulan juga ini alhamdulillah kita juga mempunyai juga fasilitas yang lumayan canggih seperti CT scan yang notabene 160 slice itu. Dan insya Allah ini dalam keadaan dibangun sekarang fasilitasnya, bangunannya. Insya Allah dalam waktu dekat berarti akan ada berada di Kesdamnya. Itu hemodialisa, itu insya Allah akan ada di tempat kita dalam pembangunan, termasuk juga lab kita juga baik. Cat lab untuk jantung juga ada. Itu jadi memang fasilitas itu ada di tempat kita. Dan kepada masyarakat kami mengingatkan juga bahwa rumah sakit kita, Rumah Sakit Angkatan Darat ini juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang kurang lebih sama dengan rumah sakit yang lain. Semuanya ada. Dan kemungkinan pun dalam waktu dekat insya Allah akan ditambah lagi fasilitas yang seperti tadi dokter. Mulai dari CT scan itu luar biasa berarti rumah sakit. Amin. Kita di rumah sakit Kesdam. Jadi ini dokter, saya jadi bertanya ini. Tadi kan Kesdam itu tuut. Tadi kan ada preventif, pencegahan tadi, ada Kasih Dukes dan ada lagi kasih yang lain. Benar.
Dan di situ nanti dokter ada rumah sakit itu. Apa sih bedanya antara kesehatan Kesdam ya dengan rumah sakit? Itu sama satu induk atau gimana? Mungkin bisa Oke, terima kasih. Jelas satu induk. Iya. Bahwa semua ankumnya adalah Bapak Kakesdam. Oh, kalau untuk di tingkat daerah. Di tingkat daerah. Iya. Jadi Bapak Kepala Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Kakesdam personilnya. Tapi kalau keuangannya, karena kebetulan rumah sakit kita BLU, jadi secara keuangannya saja. Tetapi kalau secara pembinaan organisasi itu punya Kakesdam. Oh gitu. Berarti secara ini kalau saya kan nggak ini, berarti saya secara pemikiran berarti kita biar beritahu kepada pemirsa, berarti Kesdam itu dia hanya mengatur tentang kesehatan militer, kesehatan administrasi yang ada di prajurit, bagi prajurit dan PNS. Seperti secara umum. Secara umum. Sementara dia ada membawain untuk fasilitas kesehatannya itu diambil oleh kepala rumah sakit. Dan kepala rumah sakit itu memberikan pelayanan kepada prajurit, kepada keluarga, masyarakat umum, termasuk masyarakat umum. Wah, luar biasa. Jadi di situ kan saya tugas fungsinya jadi gini, kita kembali lagi mengenai tugas fungsi kesehatan itu dalam menjaga kesehatan prajurit itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Fungsinya kita untuk menjaga kesehatan prajurit itu seperti salah satu pengecekan rikes berkala. Iya. Habis itu kita juga begitu masalah penyuluhan demi kesehatan itulah tadi yang kami sebutkan di depan, kesehatan preventif. Jadi upaya-upaya untuk membina kesehatan prajurit itu tetap baik adalah dengan cara pemeriksaan rikes berkala. Dan selain itu juga kesehatan itu berharap kepada individu kalau ada merasa keluhan sedikit, coba dikonsulkan ke rumah sakit kita. Berarti fungsi kesatuan kesehatan militer itu untuk mencegah agar prajurit terhindar dari penyakit melalui tadi yang dokter bilang tadi. Itu. Bagi sekarang gini dok, dari kesatuan kesehatan militer ini untuk mengalami pelayanan kesehatan itu dalam gimana cara melayani kesehatan itu? Tadi kan dokter bilang kesehatan itu ada bagian untuk militer dan umum. Jadi kan gimana sih cara melayani, melayani, oh ini militer ini. Apakah ada perbedaan antara melayani dengan militer, fasilitas dengan umum? Mungkin bisa dijelasin. Oke, kembali ke tugas pokok tadi adalah pelayanan, pengobatan dan perawatan, pencegahan, dan evakuasi kalau di medan operasi. Iya, betul. Kita tadi karena pelayanan berarti pengobatan dan perawatan. Yang pasti kesehatan Angkatan Darat itu lebih mengutamakan kita yang prajurit. Tetapi pelayanan kepada individu yang sakit itu sama kita perlakukan. Yang pasti yang terbaik buat prajurit ataupun masyarakat umum itu akan kita berikan. Yang seperti saya sampaikan tadi, banyaknya poli-poli yang ada di tempat kita itu semua untuk umum, berarti umum yang notabene memang khusus tentara keluarganya itu yang diutamakan. Berarti fungsi awalnya peruntukan kepada prajurit TNI, PNS dan keluarga besar. Betul. Tapi ini semuanya diberikan juga hak yang sama bagi masyarakat umum untuk mendapatkan fasilitas yang sama di kesehatan militer. Jadi kepada masyarakat juga kita sampaikan, selain kalau tentaranya kan memang udah kita tugas pokok kita itu, masyarakat umum juga kalau mau berobat ke tempat kita siap melayani yang terbaik. Nah itu, jadi ini dokter saya ini agak ngulik ini kan kesehatan militer. Berarti saya kesampingkan dulu nih. Berarti kita lebih dominan. Saya ini akan mendalami di rumah sakitnya ini, sakit pelayanan rumah sakit militer tapi melayani. Jadi saya gini. Tadi kan dokter bilang pada saat ini kan KSM itu mendukung. Jadi ini kan banyak ini masyarakat yang ingin mau menjadi seorang prajurit TNI,
kan dia tidak tahu. Kok tiba-tiba tes? Tadi kan kok tiba-tiba tes, oh saya sakitnya di sini, jatuhnya di sini, oh saya jatuhnya di sini. Berarti ada nggak yang tadi bilang tadi, ada nggak fasilitas-fasilitas yang untuk menyiapin? Contohnya mungkin, oh di rumah sakit ini, rumah sakit ada nggak yang fasilitas yang diberikan? Oh silakan, yang mau yang ingin memeriksa kesehatannya sejauh mana kesehatan pada dirinya ini, apakah, oh saya ada sakit jantung, oh bisa saya perbaikin di sini, oh di sini, mungkin bisa disampaikan. Siap. Nah, ini kepada masyarakat umum juga karena Iya. Bapak tadi juga menyampaikan kita keluar dari dulu konteks militernya. Buat masyarakat pemirsa sekalian, Iya. kami menyampaikan yang seperti Bapak host tadi sampaikan, periksakanlah diri Anda, anak-anak Anda ke fasilitas yang ada di rumah sakit tentara, yaitu medical check up. Yang dimana medical check up itu akan memeriksa yang dari ujung rambut ke ujung kaki, dimana kalau terjadi ada yang tidak mix di situ, itu langsung umpamanya contoh, saya berobat rupanya telinga saya bermasalah. Ini dari MCU itu akan diarahkan ke poliklinik THT. Mata mungkin di poliklinik mata, mungkin ambeien ke poliklinik bedah. Jadi fasilitas itu semua itu ada di kita. Kalau masyarakat ingin mendapatkan fasilitas itu, kemana kita akan mengadu? Kalau masyarakat langsung segera aja ke rumah sakit, sampaikan keinginan maksudnya apa, mau melaksanakan medical check up, dengan sendirinya protap medical check up akan didapat oleh si masyarakat. Oh berarti sama fasilitasnya, cara teknis pendaftarannya sama dengan ini? Sama. Oh. Yang pasti mendatangi rumah sakit kita, di pendaftaran sampaikan bahwa mau medical check up, demikian. Baik pemirsa, di sini kita mendapatkan informasi nih dari Dokter Baginda bahwasanya apa? Kesehatan militer dalam arti ini di bawah rumah sakit militer ini ternyata ada fasilitas bagi para masyarakat yang anak-anaknya ingin menjadi seorang prajurit TNI. Di situ ada medical check up. Silakan kalau ingin melihat sejauh mana kesehatan anaknya itu, kesiapan anaknya untuk mendapatkan sekolah kedinasan biar mendapatkan hasil yang bagus, silakan ke tadi dokter bilang tadi medical check up bagi masyarakat terbuka untuk umum. Baik itu dia mulai dari THT, dokter bedahnya, penyakit dalam dan penyakit yang sifatnya mendukung untuk seleksi, silakan. Fasilitas dengan cara mendaftarkan dirinya dengan menggunakan fasilitas BPJS berarti tentunya dokter. Mohon izin ini Bapak Kaur, kalau kebetulan medical check up-nya ini umum berbayar. Kebetulan. Oh berarti sama dengan seperti kita ke rumah sakit ke konsultasi ke rumah namanya itu kalau yang di luar itu dokter, kalau ini praktek berarti. Praktek. Secara umumnya praktek. Berarti di situ ada tempat praktek juga medical check up dan ini sistemnya berbayar berarti. Berbayar di situ. memang. Berbayar ya. Yang tentunya di situ lengkap fasilitasnya tadi seperti dokter bilang tadi. Siap. Oke. Nah, kembali lagi tadi kan kalau ini berarti rumah sakitnya itu fasilitas tadi kan ada aja. Dalam seperti CT scan yang sebagai ini. Dokter di sini saya mau nanya, apa saja sih tugas pokok dan fungsi Satuan Kesehatan Daerah Militer Kodam Iskandar Muda ini? Tugas pokok Satuan Kesehatan Kodam Iskandar Muda ini melaksanakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Di mana di Kesdam yang dipimpin oleh Kakesdam, Wakakesdam, termasuk seksi-seksi yang membidangi bidang-bidang masing-masing. Berarti sama fungsinya. Kasih tuut, kasih Kesprev, kasih Kesmil, dan kasih-kasih yang lain. Ini dokter, kalau kasih tuut itu kan kalau sama berarti kan dia fungsinya ke dalam. Administrasi personil kesehatan sendiri ke dalam. Betul Bapak. Kalau kasih preventif itu apa sih? Sesuai fungsi dengan tugasnya. Fungsi tugasnya preventif kan di situ pencegahan Bapak. Pencegahan di mana pencegahan itu pencegahan jangan sakit. Termasuk di situ di dalamnya melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan, termasuk juga melaksanakan fogging. Oh, termasuk di preventif pencegahan. Di preventif pencegahan. Selanjutnya kalau kasih dukes tadi itu fungsinya apa dokter? Di sini kasih dukes itu
seksi dukungan kesehatan itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi prajurit yang mau melaksanakan seleksi ataupun sekolah-sekolah di lingkungan TNI Angkatan Darat ataupun di luar. Baik itu Cabaret, Secapa, Ditlapa, Sesko TNI itu. Oh, itu fungsinya. Selain itu juga yang termasuk yang untuk yang werving, yang rekrutmen. Oh, itu termasuk di dalam Dukes juga dong. Di Dukes. Oh, berarti ngecek kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai di dalam. Oh, itu fungsinya. Jadi disitulah saya sampaikan kepada masyarakat umum, umpamanya ada anak-anak yang ingin bergabung dengan kami di TNI Angkatan Darat, agar kiranya periksakan dulu lah kesehatan si anaknya, karena kebetulan kita rumah sakit mempunyai fasilitas medical check up, di mana medical check up itu melaksanakan pemeriksaan semuanya. Yang nanti kalau sekiranya ditemukan kelainan-kelainan dalam salah satu organ tubuhnya si anak tersebut, itu akan dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Oh, di rumah sakit. Di rumah sakit. Oh, berarti fasilitasnya ada di rumah sakit militer. Apa aja fasilitas yang di rumah sakit itu, Dok? Yang rumah sakit militer. Oke, saya meneruskan dulu MCU tadi. Memang betul, kebetulan MCU tadi itu berbayar buat pemirsa sekalian. Oh, medical check up umum berarti berbayar. Karena berarti fungsinya sama seperti praktek-praktek dokter-dokter di luar. Iya, memang. Cuma ini sekarang sudah terkoordinir jadi satu. Iya. Oh, gitu. Setelah dilaksanakan medical ini, begitu ada temuan penyakit mana, baru diarahkan ke dokter spesialisnya yang bersangkutan sesuai. Ada nggak dokter-dokter spesialis kita yang untuk kesehatan itu fasilitasnya di rumah sakit? Alhamdulillah ada semua. Lengkap dokter ya? Lengkap. Kebetulan juga kita berbicara sedikit tentang rumah sakit. Di rumah sakit kita juga lumayan fasilitasnya yang sama baiknya dengan rumah sakit yang lain. Seperti kita punya CT scan. Ada dokter. Nah, ini alhamdulillah sekarang lagi dibangun untuk fasilitas hemodialisa. Kateter jantung pun juga cath lab kita ada di situ semua. Terlepas daripada yang MCU tadi, itulah fasilitas-fasilitas kita yang notabene yang poliklinik spesialisnya pun lumayan banyak. Termasuk juga subspesialis, seperti contoh di spesialis anak itu ada subspesialisnya anak saraf anak, neurologi anak. Demikian Bapak. Bagaimana Satuan Kesehatan Militer mengelola, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara umum dan kepada militer secara khusus? Di daerah terpencil mungkin bisa disampaikan. Terima kasih host. Pengelolaan pelayanan kesehatan atau dukungan kesehatan khususnya di daerah terpencil, kesehatan Angkatan Darat termasuk di dalamnya itu di tingkat yang paling bawah yang terpencil pun itu ada Kodim, yang Satuan Poliklinik Kesehatan Kodim. Demikian Bapak, itu yang mengelola. Siap. Ada juga berarti di Kodim? Ada sampai di tingkat Kodim, pos kesehatan atau poliklinik kesehatan. Oh, berarti Poskesmil berarti? Iya betul, yang notabene disupervisi oleh Kesdam. Oh, berarti bukan hanya di tingkat provinsi dan kabupaten yang Kesremnya, tapi di tingkat Kodim yang paling terpencil pun ada juga kesehatan kita. Itu berlaku untuk militer saja, apakah untuk umum juga, Dokter? Berlaku untuk umum. Oh, berlaku untuk umum juga. Untuk umum. Oh, berarti bukan hanya orang rujukan ini, kalaupun ada yang sakit di daerah bisa ditangani dari Poskesmil itu, dokter ya. Cuman kan tadi yang mau kita sampaikan, di era JKN ini, di era BPJS ini, itu kan kalau yang di pos kesehatan itu kan itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang pada umumnya personil TNI AD, PNS TNI AD dan keluarganya pada umumnya, karena pembagiannya itu sesuai dengan kapitasi yang diberikan oleh BPJS. Makanya dibilangkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang dari sini baru ke rawat inap, dalam hal ini rumah sakit. Berarti yang kecil-kecil itu seperti FKTP berarti. Memang benar itu FKTP di era JKN. DJN. Semua termasuk juga yang di Satuan Batalion itu juga ada juga. Ada. Berarti baton-baton terpencil pun bisa melayanin juga, dokter. Bisa. Kesehatannya. Iya. Tingkat pertama. Tingkat pertama kalau nanti ada apa? Betul. Berangkat. Dilanjutkan ke rumah sakit, baru rumah sakit terdekat. Rumah sakit umum terdekat. Kalau ini baru rujukan lagi ke Kesdam. Betul. Oh, gitu, dokter.
Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan bagi prajurit secara khususnya umum mungkin? Memang kalau tantangan itu kita berpatok kepada jumlah tenaga kesehatan memang. Tantangannya pasti. Ya, dan kebetulan apalagi kita di rumah sakit itu alhamdulillah sekarang banyak yang diterima jadi P3K. Kalau yang kemarin itu kan banyak kan bakti sebenarnya. Daripada kita personil sendiri dalam hal ini tentara ataupun PNS itu salah satu. Iya. Jadi kalau yang di daerah penugasan itu tantangan itu yang paling kita apain adalah jalur evakuasi. Iya, kendala di lapangan. Kendala di lapangan itu yang kadang-kadang kendalanya itu adalah pada saat evakuasi, termasuk juga untuk bekal kesehatan kita itu dengan kondisi medan yang berat, itu makanya upaya-upaya kita insan kesehatan apalagi di daerah operasi konflik itu kita nyandar memang ke dinas kesehatan kabupaten kota dan alhamdulillahnya memang mereka terbuka buat kita. Itu konflik itu seperti di Papua yang sekarang di Papua. Jadi itulah upaya tantangan yang ada yang di medan damai ataupun di daerah operasi. Karena kan kalau yang di Papua itu kan kalau kita bilang rumah sakit kita yang daerahnya itu berada di provinsinya mungkin dok ya. Sementara yang di daerah kabupaten terpencil itu tadi saya bilang kita tidak ada. Itulah paling kendala di situ dokter. Mengenai cerita itu kan wabah di sana kan pasti kan bagi prajurit seperti apa malaria. Itu yang terutama dok ya. Pandemik malaria itu luar biasa di Papua. Kan, daerahnya di sana. Itu bagaimana sih strategi kita yang orang kesehatan ini cara menangani wabah pandemik itu? Ini yang kita sampaikan prajurit 2-3 bulan lagi prajurit tersebut mau berangkat ke daerah endemis, itu memang ada mengkonsumsi obat. Yang 1 kali sehari dalam 1-2 bulan sebelum berangkat. Itulah preventif tadi, pencegahan tadi dokter. Fungsinya dari kasih preventif itu. Sampai di penugasan juga itu kan tadi dosisnya kecil waktu persiapan ke sana. Setelah di sana dosisnya ditambahin selama penugasan di sana. Habis itu setelah pulang pun ke home base lagi, itu tetap diminum jangka 1-2 bulan kemudian setelah purna satgas. Ditambah lagi kalau menurut saya asupan makanan asupan gizi, tolong itu dijaga betul. Kalau agak-agak sedikit aja merasa kurang nyaman, kalau bisa dipaksa makan, harus masuk. Intinya masuk makanan gitu. Sehat yang jelas dok. Berarti fungsinya itu ya selain pencegahan dari obat dari diri kita sendiri, dari makanan yang sehat, lingkungan pos-pos kita harus bersih. Dan termasuk tidak ini jaga kesehatan dari olahraga tentunya dokter ya. Oke. Dalam mengatasi itu mungkin ada nggak teknologi atau inovasi terbaru yang diterapkan oleh Satuan Kesehatan Militer? Kebetulan ada kemarin itu pada saat kita yang dilanda COVID secara nasional itu kebetulan itu Angkatan Darat dalam hal ini Bapak Kasat itu kita ada inovasi kita itu membuat helm thermal wearable. Itu seperti helm yang untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang. Maksudnya dengan kita memakai helm tersebut, kita melihat ke satu titik umpamanya si A, kita tahu temperatur tubuhnya sekian. Ini demam terindikasi demam yang sifatnya COVID atau enggak. Hanya melalui dengan helm dan kacamata lah. Iya, itu wearable helm itu. Itu berada di rumah sakit berarti. Kebetulan sebenarnya enggak Angkatan Darat itu. Cuman akhirnya itu yang dipakai alat untuk COVID kemarin karena itu penggunanya jadinya ke Angkatan Darat, ke kesehatan digunakan ke kesehatan. Yang pasti untuk melihat dengan itu Pak Host langsung kelihatan itu temperaturnya. Langsung dengan melihat kita memasukkan kacamata helm itu dengan kacamata orang lewat aja sudah tahu. Demam. Ini derajatnya sekian, ini gini. Luar biasa berarti canggihnya dokter. Nah, itu habis itu yang seperti inovasi yang oleh Bapak
Kasat itu inovasi motor ambulan yang roda 3 tersebut. Becak itu dok, yang kemarin baru dimunculkan yang di TV itu Bapak Kasat kemarin tuh. Terus juga itu ini yang paling penting ini layanan berbasis digital ini yang elektronik rekam medis. Ini digital itu berarti kan semua kegiatan riwayat kita kesehatan itu berarti tercatat di situ. Iya. Kalau dulu kan pakai tulisan ini, sekarang sudah tidak ada lagi dokternya. Itu sudah tidak ada lagi dan kebetulan rekam medis ini itu terbridging ke Kementerian Kesehatan RI dan BPJS. Langsung. Di mana alhamdulillah dengan ini data kita yang sakit kapan berobat, apa diagnosanya, itu nggak hilang. Rekam medis kita itu terdata di database itu termasuk secara juga digital. Kita di Banda Aceh ini kebetulan kita sakitnya nanti di mana itu kita akan tahu orang di sana bahwa kita pernah mengidap penyakit ini dan terakhir berkunjung ke rumah sakit hari ini tanggal ini gitu. Luar biasa berarti dokter untuk sistem digital yang ada di rumah sakit kesehatan Angkatan Darat ini dokter. Itu berarti di Kodam kita ini di Kesdam sudah berlaku dokter? Sudah. Sudah. Berarti gimana caranya kita melihat itu melalui apa aksesnya yang akan kita gunakan? Itulah tadi kan tadi kami katakan terbridging ke Kementerian Kesehatan dan BPJS kan. BPJS. Jadi memang aplikasi Satu Sehat yang punya Kementerian Kesehatan di mana kita masuk itu NIK kita, nomor induk kependudukan gitu, dok. Ataupun nomor BPJS. Dengan itu semua bisa terbuka. Langsung rekam medis kita yang dulunya penyakit apa ini sudah sampai mana penanganannya langsung dengan situ. Luar biasa pemirsa, ternyata di kesehatan daerah militer kita itu sudah sistemnya digital, terbridging ke Menteri Kesehatan sama BPJS. Dengan BPJS dengan hanya mengetik NIK kita yang ataupun nomor BPJS, kita sudah tahu riwayat kita kapan dan di mana. Udah nggak sulit lagi, nggak perlu lagi kita dengan di sini rujukan ke Jakarta harus bawa surat-surat. Tidak. Dengan hanya menunjukkan NIK dan nomor BPJS, kita sudah bisa terbaca semua di sana. Luar biasa untuk kesehatan militer kita, Bapak. Siap, dokter. Itu lagi lanjut, dokter, untuk bagaimana sih pelatihan dan pendidikan saya bagi prajurit? Ada nggak pelatihannya? Untuk bagi kita yang di lapangan kesehatan medis lapangan itu dok. Bapak kebetulan kalau pelatihan medis lapangan itu sering kita laksanakan. Kita dari sisi tentaranya umpamanya mau berangkat satgas operasi, perawat-perawat kita, tamtama kesehatan, bintara kesehatan itu kita latih di rumah sakit. Direkrut lagi ke Kesdam gitu. Selain itu ke orang sipil juga ada yang belajar ke kita. Belajar juga dari Akademi Gizi kayak Sehat Berata, dari Universitas Teguh Umar. Itulah pelatihan-pelatihan yang notabene semua pelatihan itu dilaksanakan di rumah sakit kita. Termasuk kita juga yang organiknya itu tetap ada. Organik dalam hal ini tentara ataupun PNS. Berarti itulah tadi kan kalau kita bilang tadi kerjasama, berarti menjalin kerjasama kepada instansi lembaga-lembaga sipil juga sudah dilaksanakan. Betul. Dari gizi ini berarti kita mentor-mentornya memang sudah siap, sudah ada di kesehatan militer kita, dokter. Dan sesuai juga dengan kompetensi-kompetensi masing-masing. Izin Bapak, itu semua terkompetensi, makanya kepercayaan dari lembaga pendidikan sipil itu juga ada di diri kita, di rumah sakit kita. Kesehatan kita. Luar biasa. Jadi para pemirsa, pelatihan-pelatihan yang ada di kesehatan militer kita ini, di Kesdam kita ini bukan hanya diberikan kepada militer yang bahkan melaksanakan penugasan, tapi juga kepada instansi sipil lainnya. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga sipil dengan melaksanakan pelatihan seperti yang gizi tadi dan yang lain-lain tadi, dok ya. Termasuk juga Bapak Hos begini, seorang tentara sekolah akademi keperawatan. Sekolah akademi gizi, sekolah fisioterapi, termasuk juga dokter-dokternya sekolah spesialis. Gitu. Itu semua pelatihan-pelatihan di personil baik tentara maupun PNS. Dilatih di situ, dokter. Disekolahkan. Disekolahkan. Iya. Berarti
dokter, contohnya kita yang dokter-dokter umum yang ada di kedinasan kita di militer ini ada disekolahkan lagi untuk manggil ke spesialis atau apa gitu. Kebetulan gini Bapak Os, kalau semua dokter spesialisnya TNI, baik darat, laut, udara termasuk PNS, itu pasti beasiswa Kementerian Pertahanan. Oh, semuanya dibiayai oleh Menteri Pertahanan, dokter. Wah, luar biasa. Itu pasti Bapak Os. Itu fasilitasnya yang diberikan. Cuman di tingkat bawahnya juga yang mau akper, yang mau apa, itu paling tidak didukung oleh satuan. Oh, satuan. Oh, makanya ada yang dari batalion itu diberikan sekolah akper. Betul. Ya, kalau kita di sini akper apa Akimba itu dokter ya, Akademi Militer Keperawatan. Akademi Keperawatan Iskandar Muda Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Oh, yang ada sekarang di Betul. Banda Aceh di rumah sakit Kesdam itu dok ya. Oh, berarti. Dan itu juga jam terbangnya bukan hanya tentara, ada polisi di dalamnya. Oh gitu dokter. Berarti akpernya itu bukan hanya tentara atau sipil, tapi polisi pun ada juga masuk di akper itu dokter. Ada alumninya itu. Alumni dari kepolisian juga. Ya. Wah, luar biasa berarti dokter kesehatan militer angkatan darat nih dengan memberikan fasilitas kepada ya prajurit dan masyarakat itu luar biasa. Nah, di sini dokter kita akan ini selain itu dokter. Selain kesehatan fisik, bagaimana sih satuan kesehatan militer menangani kesehatan mental prajurit ini? Nah, ini kan yang utama ini dok. Memang kan di kesehatan mental ini juga tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi memang dalam pengelolaan kesehatan mental itu boleh dikatakan pemeriksaan kesehatan jiwa itu secara rutin. Salah satu contoh pada saat mau satgas. Itu akan ada pemeriksaan kesehatan jiwanya. Selain itu konsultasi dan pendampingan pada personil tersebut terjadinya gangguan mental. Jadi pencegahan kan preventif gitu. Tadi itu dokter ya. Fungsi tugas kasih preventif. Kalau memang diberikan obat terapi oleh dokter spesialisnya. Habis itu pembinaan mentalnya lah, rohaninya dengan keagamaannya. Itulah upaya-upaya yang kita buat untuk kesehatan mentalnya. Nah, tadi kan dokter bilang yang pada pelaksanaan operasi penugasan itu dok ya. Apa sih dukungan psikologi yang diberikan kepada prajurit yang mengalami trauma? Pasti kan jelas traumanya ada. Betul. Nah, terutama waktu pas pada saat dulu tsunami itu kan banyak itu. Gimana langkah-langkahnya sih dukungan dukungan bagi prajurit itu terhadap ini? Yang pasti yang pertama itu yang paling dibutuhkannya adalah edukasi dan pendampingan. Itu pasti. Edukasi dan pendampingan kepada keluarga khususnya yang punya anggota keluarganya kebetulan sakit. Yang kedua itu adalah yaitu tadi pasti butuh obat. Apalagi PTSD, post trauma stress disorder, gangguan stres pasca trauma, ini memang butuh penanganan yang serius. Jadi selanjutnya itu terapi psikis dari dokter jiwanya yang kalau bisa dikonsulkan, kontrol balik dan berusaha ke individu tersebut untuk mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin kan mungkin pas pada saat di medan konflik bawa tekanan, ada ini. Kalau dari diri dia sendiri tidak mengeluarkan, berarti kita susah juga untuk mengatasinya dok ya. Tetapi memang kalau sudah terlalu berat, itu memang tidak bisa dibohongi, pasti akan kelihatan. Mungkin sedih, mungkin agak agresif, itu ada memang. Kalau gitu dok, bagaimana cara memastikan bahwa prajurit tetap sehat secara fisik, mental, dan emosional? Gimana caranya? Di sini tetap sehat itu tetap yang kita katakan tadi pasti pemeriksaan berkala. Nah, gitu. Pemeriksaan berkala. Ya, bagi prajurit dok. Prajurit. Setelah pemeriksaan berkala ditindaklanjutin. Dari hasil pemeriksaan berkala tersebut. Tadi. Apabila ada kesalahan kesehatannya yang di mana itulah lanjutan dokter. Itulah lanjutannya. Jadi memang berkesinambungan begitu. Jadi kita berharap juga kita prajurit ini, keluarga kita juga kalau mungkin ada keluhan yang kita rasakan, tolonglah itu jangan dibiarkan. Dan kita selaku klinisi, tenaga kesehatan itu pasti akan memberikan edukasi, pemahaman terus.
Itulah salah satu menjaga agar kondisi prajurit kita tetap sehat. sehat Secara berkala. Kesehatan. Itu berlaku bagi prajuritnya saja atau kepada KBT-nya juga, dokter? Nah, kalau kebetulan itu yang berkala itu prajuritnya aja. Cuman kan kalau untuk keluarganya kan bisa kita siasati kalau umpamanya ada perasaan yang sudah tidak nyaman pada melalui fasilitas paskes tadi. Oh. Kalau betul, berarti kesehatan berkala hanya berlaku secara berjenjang per 3 bulan tadi, dokter. Iya. Itu dilakukan bagi prajurit Prajurit. untuk mengecek sejauh mana kesehatan fisik mental bagi prajurit tersebut. Iya. Namun apabila ada keluarga kita ini itu bisa memberikan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Jelas. Paskes saat itulah melalui rumah sakit tadi, Rumah dokter. sakit Rumah tadi. sakit yang ada dengan fasilitas tadi yang sudah dokter bilang Betul, tadi Bapak. sudah ini ya. Betul. Oh, luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih, dokter, apa sih harapan jangka panjang bagi kesehatan militer ini dalam menjaga kesehatan prajurit ini? Harapannya kesehatan Angkatan Darat, kita berharap agar kiranya seluruh rumah sakit TNI Angkatan Darat khususnya, harapan kita menjadi pilihan utama prajurit TNI AD, prajurit dan PNS dan KBT menganggap bahwa harapan kita itu masyarakat KBT ini menganggap bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakitnya, pilihan utamanya dengan segala fasilitasnya, termasuk juga kita kan punya rumah sakit pusat Gatot Subroto. Iya, dokter. Lanjutannya bisa kita fasilitasnya gitu. Pasti bisa, itu punya Angkatan Darat. Itu punya Angkatan Darat. Betul. Jadi harapannya insan kesehatan itu Angkatan Darat itu masyarakat KBT menganggap rumah sakit itu rumah sakit utama dia. Nah, jadi di sini para pemirsa kita menyampaikan berharap kepada seluruh prajurit PNS dan KBT. Selama ini kan rumah sakit militer itu hanya gitu-gitu saja. Tapi ternyata tadi dari dokter menyampaikan bahwasanya rumah sakit kesdam kita, rumah sakit kesehatan kita ini, militer kita ini mempunyai fasilitas yang sama sebetulnya dengan fasilitas rumah sakit yang ada. Dan tadi dokter menyampaikan tadi sudah ada penambahan insya Allah CT scan yang tadi hemodialisa itu tadi banyak juga yang alat-alat canggih yang ada sudah yang ada kita terima di Kesdam itu. Betul. Jadi kepada masyarakat khususnya kepada prajurit TNI, PNS dan KBT, tolong kita berharap manfaatkan fasilitas kita khususnya. Jangan berharap kepada rumah sakit yang dulu, tapi utamakan dulu bahwasannya kita ini militer, berarti manfaatkanlah fasilitas kesehatan militer kita yang sudah ada di sini. Betul. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah lengkap insya Allah yang ada dukungannya. Iya. Oke, mungkin itu aja, dokter. Mungkin yang pertanyaan yang akan kita sampaikan bisa segera informasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat yang supaya masyarakat itu bisa tahu apa sih itu kesehatan militer itu. Siap. Oke, makasih dokter atas Sama-sama. masuknya nih. Oke, demikianlah akhir dari podcast kita hari ini. Kita telah berbincang tentang bagaimana organisasi Satuan Kesehatan Militer Angkatan Darat berperan penting dalam mengawal kesehatan prajurit yang menjadi kunci utama dalam menjaga kesiapan bangsa. Peran mereka bukan sekedar memberikan layanan kesehatan, tapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap prajurit siap melaksanakan tugas negara. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan para prajuritnya. Sebagai bangsa, sudah seharusnya kita mendukung peran Satuan Kesehatan Militer ini. Mengapresiasi kerja keras mereka bersama-sama menjaga kesehatan seluruh elemen bangsa. Terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung hari ini. Saya, Kapten Eka dan seluruh tim yang terlibat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Salam hormat untuk semua prajurit di TNI di seluruh penjuru tanah air. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari bersama menjaga kesehatan tetap kuat. Baik, saya Kapten Eka. Saya Dr. Baginda Harahap. Dan seluruh tim yang terlibat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dengan tema-tema menarik lainnya, salam hormat untuk semua prajurit TNI AD di seluruh penjuru tanah air. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari bersama menjaga bangsa kita tetap kuat. Sangga Mara.